Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman simulasi. Perkenalkan, saya mewakili NRP 15 2018 5 serta rekan saya Reza Ismani Fadilah, NRP 15 2018 104. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari pembuatan aplikasi untuk menjawab nomor 4. Ini tugas kelompok, yaitu membuat simulator untuk fuzzy logic. Di sini langsung saja kami membuka aplikasinya. Ya, di sini untuk fuzzy aplikasi yang diimplementasikan yaitu adalah dari untuk menghitung debit irigasi tanaman padi di sawah, gitu ya. Ini namanya rice. Rice itu adalah beras atau nasi yang identik dengan padi di sawah, gitu ya. Z itu adalah fuzzy logic, gitu ya. Dibangun dengan menggunakan fuzzy Mamdani, ya, terutama untuk fuzzy Mamdani untuk tipenya. Baik, sekian untuk pengenalan dari aplikasinya. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Di sini kami akan mendemokan dulu dan juga cara penggunaannya dari sisi aplikasinya. Baru nanti selanjutnya kita akan menjelaskan dari sisi code-nya. Baik, di sini langsung kita ke aplikasinya. Kita langsung masuk ya. Misalkan kita input 35, kelembapannya 75%, tingginya 10, tinggi airnya. Lalu kita submit. Nah, di sini terdapat grafik suhu, ya, grafik fungsi keanggotaan suhu, fungsi keanggotaan kelembapan, fungsi keanggotaan tinggi air, ya, sama outputnya adalah debit irigasi. Yang dimana untuk suhu di sini fungsi keanggotaan suhu ini dia keluarannya adalah maksimal 1. Kenapa maksimal 1? Karena di sini untuk garis grafik warna abu-abu di sini, ya, ini adalah keterangannya maksimum. Ketika kita masukkannya adalah suhu 35, ya. Jadi 35 ini dia nilainya adalah 1, ya. Ketika dipetakan ke garis vertikalnya adalah 1, ya. Dia nilai 1. Jadi di sini adalah nilai maksimal 1. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan kelembapan. Nah, di sini diketahui di sini kan tadi nilainya 75. 75 ini berarti ada di tengah-tengah sini, ya, yang saya tunjukkan kursornya di sini posisinya. Ketika berarti dia tuh berhadapan dengan dua grafik, yaitu ada grafik lembab dan juga grafik sangat sesuai. Gitu. Ketika kita petakan ke grafik lembab, maka nilai yang ditunjukkan adalah 0,3. Sedangkan untuk nilai grafik yang sangat sesuai itu menunjukkan 0,6. Seperti itu. Ya kan, nah, oke. Sehingga di sini hasilnya adalah sangat sesuai 0,6 dan lembab 0,3. Baik, selanjutnya adalah fungsi keanggotaan tinggi air. Nah, di sini untuk tinggi air inputan yang ketiga, ya. Di sini adalah banjir, ya. Karena yang dimasukkannya adalah 10 untuk datanya di sini 10. Maka di sini tinggi air 10. Di sini untuk grafiknya ini berpapasan dengan banjir, di mana dia nilainya adalah 1. Seperti itu. Outputnya adalah debit irigasi. Nah, di sini untuk outputnya adalah 2, ya, yaitu sedikit dan banyak. Contoh misalkan hasil yang nanti akan dikeluarkan outputnya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk rule-nya yang diketahui adalah 27, yang dimana rule ini sudah ditentukan sebelumnya, ya. Tinggal nanti proses difusifikasi, ya, yang akan menentukan rule mana yang akan dipakai. Nah, ini untuk hasil difusifikasinya ini adalah output dari fungsi pemetaan dari masing-masing inputan, ya, dari sisi suhunya berapa, outputnya, nilai fungsi kelembapannya berapa, ya, untuk fungsi keanggotaannya, dan fungsi tinggi air. Ini adalah hasilnya adalah 1 dan kategori banjir. Baik, rule yang digunakan pada kasus yang diinputkan ini adalah 2 rule, yaitu rule yang 24. Nah, kenapa ada 2 rule-nya? Karena inilah yang
sesuai dengan inputan usernya. Di sini seperti saya akan jelaskan rule 24. Rule 24, jika suhu maksimum N ya dan kelembapan sangat sesuai. Nah, di sini lihat sangat sesuai. Kategorinya sangat sesuai. Nah, langsung masuk hasilnya berapa? 0,6 sekian. Dan di sini ya. Dan tinggi air sama dengan ya, tinggi air ini berapa nilainya? Tinggi air 1 ya. Nah, tinggi air ini kan tadi diketahui banjir kan. Di sini 24 ya, rule 24 adalah banjir kan. Tinggi air sama dengan banjir nilainya disertakan. Maka debit air sedikit. Ya, maka debit irigasi sedikit. Ini disertakan gitu. Dan untuk rule 27 itu juga sama, tapi yang membedakan adalah lembabnya. Karena di sini dia ada lembabnya nih. Ada sangat sesuai sama lembab gitu. Jadi ada 2 rule. Tapi selebihnya kalau banjir sama. Coba kalau lihat dari 27, rule 27 yaitu jika suhu maksimum dan kelembapannya lembab, maka tinggi air banjir 1 ya kan, lembab nilai berapa? 0,3 kan. Nah, maka debit irigasi sedikit. Sedikit juga nih. Betulan dengan nilai 0,3 gitu. Nah, sekarang untuk nilai fusi outputnya adalah debit irigasi banyaknya 0. Kenapa 0? Karena tidak diketahui di sini banyak debit irigasi banyaknya nggak ada, makanya dia 0. Nah, debit irigasi sedikitnya 0,6. Kenapa? Karena di sini dia mencari nilai maksimal. Maksimumnya adalah 0,6 yang paling tinggi di antara sedikit yang 24 sama 27. Nah, kalau 27 kan dia 0,3. Nah, sedangkan yang dicari adalah 0,6 yang nilai maksimumnya. Maka di sini adalah nilainya 0,6 untuk nilai fuzzy di outputnya. Selanjutnya di proses yang terakhir adalah defusifikasi ya. Dengan kita menggunakan ini ya, metode centroid method ya. Gitu, centroid method. Di sini untuk debit irigasinya ya. Jadi outputnya adalah debit irigasi. Di sini sampel yang diambil adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, ya rumusnya ini ya. Di sini rumusnya 0, 1, 2, 3, 4. Artinya di sini intinya titik yang berada di sekitar daerah sedikit ya, grafik sedikit dikali dengan output ya, output yang diketahui oleh si fuzzy outputnya di sini 0,6 ya, 0,6 ditambah 5. 5 itu adalah titik yang di tengah-tengah ya. 0,5 dari mana? Dari ketika kita dipetakan ke sisi horizon vertikal, maka dapatlah nilai 0,5-nya di sini. Ditambah 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah titik dari daerah banyak dikali 0. Kenapa 0? Karena di sini untuk nilai fuzzy outputnya ada 0. Banyak 0, di row nggak ada menunjukkan outputnya adalah hasilnya 0. Nggak ada. Semuanya sedikit. Ya, jadi 0 ya. Maka banyaknya debit irigasi hasilnya adalah 1,8695 sekian-sekian ya, liter second per hektar. Seperti itu ya. Ini untuk penjelasan dari sistemnya. Bagaimana kalau kita berbeda input? Misalkan ini 35 baik 33. Kita mencari nilai tengahnya saja gitu, biar ketahuan untuk rule-nya yang keluar. Nah, ini adalah 7 ya. Kenapa 7? Karena di sini kita mencari nilai tengahnya aja di sini 7. Ya, baik. Kita langsung submit. Nah, di sini kita lihat untuk output yang keluar ada optimal dan maksimal, saling bersinggungan kan, karena 33 itu berarti dia bertemu dengan 2 grafik di sini. Grafik yang pertama grafik optimal dan maksimal. Kelembapan yaitu artinya dia sangat sesuai, dan juga kelembapan dia bertemu dengan 2 grafik juga, serta yang terakhir adalah tinggi air dia juga bertemu dengan 2 grafik. Itu grafik ideal dan banjir dengan serta nilainya, nilai 0,4. Tuh outputnya adalah di sini debit irigasi yaitu ya, di sini rule-nya adalah ada 8. 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sesuai dengan outputnya.
output dari masing-masing fungsi keanggotaannya. Seperti itu. Ya. Di sini adalah nilai fungsi outputnya adalah 0,6 dan 0,4. Untuk yang banyak 0,6 dan yang sedikit adalah 0,4. Yang banyak 0,6 karena lihat sini. Untuk yang banyak ini adalah 0,6 aja. Berarti kan yang banyak cuma satu ya, kebetulan 0,6. Termasuk juga nilai maksimumnya mungkin nih karena cuma satu. Untuk nilai sedikit adalah 0,4. Karena yang maksimumnya adalah 0,4. Seperti itu ya. Di bagian sedikit ya, outputnya yang sedikit ini kan sedikit. Nah ini sedikitnya 0,3, ini 0,4, ambil nilai maksimumnya itu. Dan ini untuk hasilnya di sini adalah yang sedikitnya kan 0,4, untuk yang maksimal banyaknya adalah 0,6. Tinggal dioperasikan untuk rumusnya, hasilnya adalah 5,18 sekian gitu ya. Untuk dari sisi penggunaan dan juga demo aplikasinya sudah dijelaskan. Selanjutnya penjelasan dari sisi codingan ya, code-nya. Kita menggunakan PHP ya, berbasis web gitu. Di sini langsung saja penjelasan dari sisi pembentukan UI UX-nya oleh saudara Rizal Rais Fani Fadilah. Untuk itu kepada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan code dari sisi UI UX. Baik, yang pertama untuk UI UX-nya kita akan membuat footer. Di footer ini kita menggunakan menu toggle, klik function E, prevent default, prepare toggle class dan toggle. Di sini maksudnya kalau ke aplikasinya kan agar bisa diklik pada saat di menunya. Nah, seperti itu untuk footernya. Kemudian untuk headernya di sini berfungsi untuk bagian depannya juga. Coba ke aplikasinya. Ini yang tercantum pada di dalam menu. Jadi pada saat menu diklik, maka akan muncul uji app simulation 085 dan perhitungan puji. Di sini baru satu yaitu perhitungan puji, dan semoga nanti bisa bertambah lagi. Dan untuk perhitungan ketika diklik perhitungan puji akan langsung ke perhitungan, dan untuk kembali ke puji app simulation Kak. Nah, ya diklik pujinya. Nah, dan ketika diklik mulai menghitung pun akan langsung masuk ke perhitungannya. Itu untuk header. Dan pada puji di sini, sebenarnya puji di sini itu yang pertama itu masukkan tugas pemrograman simulasi, kemudian ada perhitungan puji dan implementasi dalam menghitung debit irigasi. Nah, seperti ini. Pada saat di suhu terdapat bar untuk memasukkan suhu, untuk kelembaban sama, dan untuk tinggi air pun sama. Di sini kami memasukkan gambar ketika memulai masukkan input karena kami belum menemukan referensi yang lain dan baru menemukan referensi untuk gambar. Untuk perhitungan pun, untuk nilai puji output di sini, untuk suhu minimumnya, jika kurang dari 5, maka nilai suhu minimumnya 1, dan jika lebih dari 25, maka nilai suhu minimumnya 0. Sama suhu minimum, suhu optimal, seperti itu, sama perhitungannya. Oke, mungkin cukup dari sisi code untuk UI UX-nya ya. Jadi untuk misalkan ini adalah untuk submit ya, kalau ketika di submit, jadi kalau di aplikasi kan itu langsung tampil kan semuanya. Jadi ini dari sisi code-nya ini ya, hanya pemanggilan metode-metode dari function-function yang sudah disediakan di underscore fuzzy ini gitu ya. Oke,
Jadi tinggal dipanggil-panggil aja. Tinggal panggil-panggil aja gitu ya. Baik, langsung saja ke penjelasan dari ini ya. Dari core-nya dan inti dari codingannya adalah ini. Jadi ini ya Jal ya. Ini dari apa Jal? Yang ini dari untuk ini kan UI UX semua. Ya, untuk UI UX-nya untuk hal kita masukkan dulu judul-judulnya, misalkan fungsi keanggotaan suhu. Di sini kita memasukkan gambar grafik suhu. Untuk grafik keanggotaan kelembaban kita masukkan grafik kelembaban. Untuk tinggi air kita masukkan grafik tinggi air dan grafik debit irigasi. Di sini gambar rules-nya pun kami membuat gambar. Untuk uji aplikasi lanjutannya. Nah, sekarang untuk nilai suhunya di sini. Ya, Pak, nanti ya ini saya akan yang jelaskan ya untuk code dari proses ujinya ya. Mungkin dari UI UX-nya sudah cukup untuk tampilan untuk penjelasan kodenya sampai situ sih ya. Selanjutnya adalah dari sisi uji aplikasi prosesnya. Ini mana ini kan lanjutannya ya, kita yang ke bawah dulu, yang ke yang utamanya adalah seperti ini nih. Nah ini ya, sebentar. Nah ini ya, oke, saya akan sandingkan dengan aplikasinya. Ini sih, sebentar. Nah ini ya, jadi contoh ya, di sini ada grafik suhu ya, ini mana di sini kita menentukan suhu minimumnya. Jadi kan suhu itu ada 3 kondisi ya, ada suhu minimum, optimal, dan maksimum. Jadi sini untuk minimumnya ya. Jadi jika misalkan dia kurang dari sama dengan 5, maka dia nilai 1 ya. Kalau di sini 1 sampai 5 dia nilai 1. Else suhu kurang dari 25 ya. Dia akan optimum di sini suhu minimumnya adalah 25 dikurang suhu per 20. Kenapa per 20? Karena range dari 25 ke 5 dari ke 25 itu adalah 20 ya, gitu. Jadi nanti ketahuan untuk nilainya ketika dipetakan ke vertikalnya ya, ke grafiknya vertikalnya, ke nilai koordinat yang di vertikalnya itu ketahuan berapa. Else kalau lebih dari 25 maka dia 0. Ya udah, memang kalau di sini keterangannya udah 0 kan, dia bukan masuk ke minimum lagi. Selanjutnya adalah ke suhu optimal, sama juga untuk suhu optimal. Nah, suhu optimal ini dia diinisialisasi nilai awalnya adalah 0. Jika suhu lebih besar sama dengan 5 dan suhu lebih kecil sama dengan 35 ya, maka di sini ya, ini ada dua kondisi. Kenapa? Karena di sini dia ada dua ini ya, 5 sama 35 dan juga 5 sama 25 ya. Dia kan masuk ke optimum juga kan. 5 sama 25 dan juga 30 dan 35 di sini. Jadi dia lebih besar sama dengan 5 dan juga lebih kecil dari 25 ya. Ini untuk yang bagian ini, dan juga yang terakhir adalah lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil sama dengan 35. Ini ya. Untuk yang sebelah kanan itu. Jadi kalau misalkan dia masuknya ke bagian yang lebih besar sama dengan 5 dan suhu kurang dari 25, maka suhu dikurang 5 ya per 20. Kenapa 5? Karena range-nya antara 25 ke 5. Range-nya ini sebentar ya. Jadi untuk optimumnya, suhu optimumnya dia adalah 5 ya dikurang sama suhunya gitu per 20 dari range-nya gitu. Selanjutnya adalah dari sisi ini jadi itu 5 itu dari nilai minimumnya, nilai nolnya. Kalau yang ini dia kenapa 35? Karena dia di titik 0 itu adalah 35 gitu. Suhu per 5 adalah karena range-nya adalah 33 ke 35 itu adalah 5 gitu ya. Jadi per 5.
lepas dari itu, luar dari itu adalah 0 gitu ya. Misalkan 36, 37, 35,1 itu berarti hasilnya 0. Tuh. Dan juga suhu maksimal. Jadi intinya seperti itu ya untuk penyiasan code-nya, sama untuk kondisinya sesuai dengan disesuaikan. Jadi kondisinya di sini ya berarti antara 35 lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil dari 35. Ya, berarti dia untuk di kondisi ini gitu. Tapi untuk lebih besar sama dengan 35 ya, itu dia sama dengan 1 gitu. Ya, sama dengan 1 gitu. Luar dari itu adalah nilainya adalah 0 gitu ya. Tidak lembab juga sama ya. Untuk penyesuaian rule-nya juga sama ya. Dia kalau tidak lembab ini ya, kelembapan juga di sini ya untuk 50 dan 60 ya. Dia berarti ada kondisi di mana ketika di range 50 dan 60 ya, kurang dari 60 ya, maka dia akan kelembapan ya 60 karena dia di titik 60 nolnya per 10 range-nya adalah 10, ininya 50 ke 60-nya 10 gitu. Luar dari itu dan 0 sangat sesuai. Ya udah berarti sangat sesuai, berarti ada dua kondisi yang saling bersilangan ya. Di sini ada kondisi di antara 50 dan 60 dan juga 70 dan 85. Berarti yang ini adalah 50 ya, lebih besar sama dengan 50 dan kelembapan lebih kecil sama dengan 85. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah 50 lebih besar sama dengan 50 dan kurang dari 60, berarti yang ini. Dan satu lagi kurang dari 70 ya, dan lebih besar dari 70 dan kurang dari sama dengan 85, maka dia masuk ke kategori sini. Dia di kurang kelembapannya di kurang 85 / ya dibagi dengan 15 karena dia range-nya 15 dan nilai nolnya di titik ini adalah 85. Seperti itu ya. Itu untuk penjelasan dari sisi kelembapan. Nah, untuk tinggi air kering juga sama ya. Dia ada dua kondisi di sini. Untuk yang kering dia ada satu ya. Ya, dari ketika di kurang dari sama dengan 3 ya. Di sini maka masuknya ke titik 3 dikurang tinggi air per 2 titik 0 adalah 3 ya. Range-nya adalah 2 gitu ya. Gitu. Ini untuk penjelasan dari sisi tinggi air keringnya di bagian kering ya, tinggi air kering. Untuk tinggi air ideal juga sama, dia ada 1, 2, 3, ada 3 kondisi. Yang dimana kondisi yang pertama 3 lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 5, yang kedua adalah lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 3, dan yang terakhir adalah lebih besar dari 5 dan kurang dari sama dengan 10. Itu ya, itu 3 kondisi. Ya, untuk tinggi banjir juga sama, tapi dia cuma dua kondisi ya. Dua kondisi. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 10 dia nilai 1, dan juga lebih besar sama dengan 5 dan juga tinggi airnya lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Nah, itu dari sisi penjelasan dari fusifikasi yang pertama. Untuk yang lanjutannya ya adalah ini yang ini ya. Jadi untuk yang lanjutannya dia tinggal memanggil hasil dari pengkondisiannya dari yang tadi sudah dijelaskan yang pertama. Jadi misalkan suhu minimum berarti udah masuk ke sini, berarti dia keterangannya minimum gitu, nilainya masuk ke sini gitu. Nanti keterangannya minimum biar dia keluar keterangannya gitu, mau optimal mau maksimal dia disesuaikan untuk nilai suhunya gitu. Pasti dia akan masuk ke salah satu dari 3 rule ini gitu ya. Nanti dia keluarnya minimum atas. Seperti contohnya misalkan ini dia ada 2 nih, optimal sama maksimal. Bisa kalau dia saling bertemu dengan 2 grafik. Jadi nggak cuma 1, dia juga bisa 2 kondisi keluarannya. Untuk nilai kelembapan juga sama di sini, dia masuk aja. Jadi di sini dia ada 3 kondisi yang dimana dia akan menunjukkan output yang ini nih, bagian ininya nih. Ya saya blok ini. Nah ya, dibilang dia bisa masuk ke sangat sesuai dengan nilainya disertakan, serta juga di sini dia ada lembab ya. Ya, keterangan lembab disertakan dengan nilainya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah nilai ketinggian air juga sama di sini.
ya, untuk nilai ketinggian air, ya. Untuk nilainya sini banjir ya, sini ada 3 kondisi ya. Sebenarnya juga bisa masuk ke lebih dari 1 ya kondisi dikeluarkan, bisa. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah nih hasil fusifikasi ya. Hasil fusifikasi di sini adalah yang bagian ininya. Nah, ini dikeluarkan outputnya gitu. Misalkan untuk nilai grafik suhu dikeluarkan nilainya sini, tampilkan gitu ya. Nilai grafik suhu ini dari function ya, function nilai grafik suhu. Nah, nilai grafik suhu di sini. Nilai grafik suhu gitu ya. Sama saja ya seperti ini untuk stepnya ya, untuk nilai grafik suhu. Selanjutnya adalah nilai grafik kelembapan ya. Ngambil dari function nilai grafik kelembapan, dan juga yang terakhir nilai grafik ketinggian air. Dia juga ngambil dari function ketinggian air. Jadi output yang dikeluarkan di sini sama yang di sini masing-masing sama saja, tapi mungkin biar lebih detail aja gitu ya, biar lebih lengkap aja. Gitu. Biar user juga nggak pusing-pusing juga ngelihat gitu. Jadi dilengkapin aja untuk penyisipan dari hasil-hasil outputnya dari masing-masing fungsi keanggotaannya. Baik, untuk step kedua adalah implikasi. Ya, dari implikasi ini dia ada suhu, kelembapan, dan tinggi air. Dan ini parameter-parameter yang nanti diambil untuk diproseskan di sini di function inferensi ini. Adalah kenapa saya namanya inferensi? Memang untuk prosesnya ya di sini. Oke, jadi intinya di sini x sama dengan 0 ya. Nomor sama dengan 1 ya. Nomor ini adalah variabel untuk ininya. Nah, ini ya, nomor ini nomor 15, 18, 24, 27. X ya, X itu adalah nilai array ke n, nanti dia akan menyimpan nilai array-nya di sini. Tapi array-nya adalah jam 0 gitu ya. Yang nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai array ke si parameter kondisi gitu. Oke ya. Tapi di sini kondisi dia array-nya kosong gitu ya. Nanti bakal diisi sama si $x ini, si variable x ini gitu. Nah, ini untuk nilai suhu ya. Nilai suhu ini adalah dia suhu minimum, optimal, dan maksimal. Kenapa? Karena bisa saja di rule ini ya, di rule ini dia bisa saja bisa suhunya suhu maksimal, bisa suhu optimal, bisa suhu minimum. Makanya di sini tetap disertakan untuk ditampilkan untuk hasil-hasil dari functionnya gitu. Hasilkan kan di setiap function kan mengeluarkan hasil output. Nah, ini dikeluarkan aja. Mungkin bisa saja di sini diketahui bisa saja nanti nilai suhu optimalnya gitu. Gitu ya. Nah, untuk nilai kelembapannya ini juga sama ya, seperti itu. Nilai ketinggian air juga sama prosesnya. Nah, ini untuk parsing datanya. Kita akan menggunakan looping. Jadi kenapa di sini ada for-nya 3, ada I, J, K, karena ada 3 inputan gitu ya. Di sini juga kenapa iterasinya kurang dari 3, karena ada 3 kondisi di satu ya pokoknya di saat misalkan suhu itu kan berarti ada 3 kondisi, ada optimal, maksimum, sama minimum. Sama juga untuk yang lainnya juga sama seperti itu ya. Baik, di sini adalah jika suhu I-nya itu adalah yang dari sini masuk ke nilai suhu ini ya. Suhu misalkan ibarat suhu minimum. Nah, suhu minimum kan dia harusnya lebih besar dari 0 kan. Dia nggak mungkin 0 gitu. Dan nilai kelembapannya lebih besar dari 0 dan juga ya nilai ketinggian air dia lebih besar dari 0. Intinya lebih besar dari 0 itu karena untuk fungsi keanggotaannya lebih dari 0 ya berarti kalau mau diproses ya harus lebih dari 0 dong. Nggak bisa lebih kecil dari 0. Itu tujuan dari pengkondisian ini. Jadi sini adalah minimal X. Nah, X ini adalah nanti bakal dimasukin nilai jadi array X itu bakal diisi oleh nilai minimumnya dari masing-masing nilai suhu, kelembapan, dan ketinggian air gitu. Nilai minimumnya berapa? Oke. Di sini untuk yang banyak ya, untuk yang bagian banyak dia itu harus
dari sisi K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0 ini dari nilai ketinggian air gitu ya. Ketinggian air kalau misalkan K sama dengan 0 ya maka dia banyak. Memang kalau lihat dari sini 0 itu banyak ya. Ini mana ya ketinggian air. Pokoknya dia nilainya 1, dia nilainya 1 gitu. Tapi nanti untuk outputnya dia keterangannya banyak, gitu ya maksudnya. Dan jika lihat di sini untuk iterasi 2 itu untuk suhu maksimal ya. Dalam hal ini adalah kondisi suhu ya. Jadi jika iterasi sama dengan 2, K sama dengan 1 dan C kurang dari 2 ya, maka dia kondisinya banyak gitu ya. Dalam artian kalau misalkan di rule-nya, lihat rule ini saya akan kondisikan juga sesuaikan dengan rule-nya. Jadi kalau misalkan di kondisinya banyak ya, dia itu harus maksimum suhunya, maksimum. Mana lagi nih, harus suhunya optimal. Mana lagi nih, optimal. Ada nggak yang minimum banyak? Ada. Ini makanya dari ketiga ini harus diinisialisasi dari sini. Mana yang tadi tuh, ini yang banyak nih. Nah ini nih, ini sama juga dan ini gitu. Jadi untuk mendapatkan keterangan banyak itu harus disesuaikan dengan rule-nya. Makanya dari I sama dengan dari masing-masing nilai iterasinya itu adalah menunjukkan nilai dari pengkondisiannya gitu. Kayak tadi misalkan kenapa dia 0 di sini ya tadi inputan pertama, karena ya memang untuk kategori banyak nggak ada gitu. Karena untuk memenuhi kondisi banyak itu untuk outputnya, untuk debit irigasinya itu harus mungkin beberapa hal-hal yang harus dipenuhi gitu, seperti misalkan suhunya harus optimal gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada rule tertentu harus dipenuhi agar outputnya bisa banyak gitu. Di sini keterangannya irigasi banyak, bukannya sedikit. Oke ya, lanjut. Ini yang terakhir adalah nilai fusifikasi outputnya. Dia mengambil nilai maksimumnya gitu ya. Kenapa dia L? Saya di sini L sama dengan 0 ya. L itu kurang dari X. Kenapa? Karena ya di situ tuh mengambil iterasi perulangan ya, perulangan sampai banyaknya rule yang dipakai. Jadi X ini tuh merupakan banyaknya rule yang didapat. Kalau misalkan di sini ya, kalau ini dia kan rule-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rule-nya. Otomatis harusnya untuk nilai fusi outputnya dia harus menyesuaikan dengan rule-nya yang diketahui gitu maksudnya. Makanya dia kurang dari sama dengan kurang dari X gitu. Untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Contoh misalkan debit irigasi banyak. Coba di sini ada nggak banyak? Sedikit semua kan? Nggak ada yang banyak, makanya nilainya 0. Kalau sedikit, dia nyari nilai maksimumnya berapa? Gitu. Maksimumnya adalah 0,6 gitu. Jadi harus sesuai dengan rule yang digunakan gitu. Dia berarti ngelihat dari rule yang digunakan untuk dapat mengeluarkan nilai fusi outputnya gitu. Selanjutnya adalah defusifikasi ya. Ini yaitu adalah sebagai berikut untuk penjelasannya. Nah ini defusifikasi menggunakan metode centroid. Ini gambarnya disertakan, dan juga di sini untuk rumusnya ya, nilai Y sama dengan 10 dikali dengan nilai di sedikit ditambah 40 dikurang nilai banyak. Nilai banyak itu dari sini ya. Dari sini ya. Maksimum sama minimumnya nilai banyak sama nilai sedikit di sini ya. Ya dibagi dengan 5 kali dengan nilai sedikit ditambah 5 kali nilai banyak. Jadi ini mah cuma penempatan nilai-nilai aja di rumusnya gitu. Oke, baru nanti keluarnya adalah banyaknya debit irigasi sama dengan nilai Y. Nilai Y adalah ini. Ditampilkan nilai Y-nya. Ini satuannya. Seperti itu ya. Itu untuk penjelasan dari keseluruhan code-nya. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami ya. Apabila ada yang ingin
mungkin ingin tanyakan bisa nanti bisa ke kami juga gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.